Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita sempatkan diri untuk hadir dalam suatu acara yang mulia, yakni peringatan nuzulul Quran. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, dikisahkan pada suatu kisah ada salah seorang saudagar kaya. Saudagar kaya ini memiliki satu cincin berharga. Sebut sajalah permata dari cincin saudagar kaya ini berasal dari batu zamrud yang satu-satunya yang dia miliki, sehingga harganya pun tak ternilai lagi berapa kalau seandainya harus dirupiahkan. Pernah suatu ketika ini saudagar kaya kehilangan cincin berharganya. Kemudian ketika itu si saudagar ini mencarilah, sebagaimana kalau kita kehilangan sesuatu barang berharga tetap kita cari. Begitu pula lah saudagar ini, dia cari ke sana kemari. Kemudian dalam masa pencarian cincin dari saudagar kaya tadi itu sampailah memakan waktu hampir setengah hari. Kemudian terlihat oleh tetangganya. Tetangga melihat saudagar kaya itu mencari sesuatu barang yang hilang, nampaknya serius dia mencari. Kemudian ketika itu bertanyalah tetangga kepada si saudagar kaya, sebagaimana kalau seandainya ada tetangga kita hilang barangnya, bertanyalah kita, apa yang hilang tadi itu? Begitu pula tetangga tadi bertanya kepada si saudagar kaya, wahai saudaraku, apa agaknya yang hilang sehingga kelihatannya engkau risau sekali dalam mencari sesuatu barang, sehingga kelihatannya engkau mencari ke sana kemari, namun tidak pula kunjung engkau menjumpai ataupun kunjung menemukan sesuatu barang yang hilang. Maka kata si saudagar kaya tadi, benar wahai tetanggaku, aku ini sedang mencari cincin permataku yang hilang. Karena tetangga baik, biasalah kita punya. Kalau ada tetangga sibuk mencari,
tetangga yang baik itu mesti, meskipun dia agak sibuk di rumah, mesti sebagai bentuk hibahnya dia bantu pula lah mencari, ya kan ya? Macam tadi sudah dikasih makan, kasih minum pula lagi, suara pun lemah-lemah dulu. Itu setengah jam aja. Iya, sibuk ya. Baik, saya tidur aja. Dengan ayam tak apa-apa. Saya aja ngobrol datang. Kemudian setelah itu, tetangga tadi bantulah cari cincin yang hilang tadi. Cari punya cari. Ternyata tak ketemu pula. Tetangga sebelah kanan, si saudara sebelah kiri. Kembali lagi formasi terbalik, tetangga sebelah kiri, kemudian si saudara sebelah kanan. Tak ketemu pula cincin yang hilang. Penasaran si tetangga tadi bertanya ulang. Untunglah pada masa itu kejadiannya tidak sama pada masa sekarang. Kalau masa sekarang ini, kalau kita banyak tanya, Bu, itu remaja-remaja itu mengatakan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, macam itu sekarang itu. Untunglah kejadian itu, kejadian yang dulu. Kalau sekarang kita malas nak bertanya, bukan jawaban dikasihnya. Kamu tanya, kamu bertanya-tanya, itu yang dikasih. Karena kejadian ini pada kejadian zaman dulu, maka tak ada pertanyaan itu. Kemudian bertanya lagi tetangga kepada si saudara kaya, coba engkau ingat-ingat, macam kita lah, Bu, ingat-ingat coba, di mana hilangnya? Kemana dah hilang cincinmu tadi? Perasaan kamu tuh hilangnya di mana? Kata si saudara kaya dengan entengnya ia katakan, hilangnya itu dalam rumah aku. Kemudian saat mencari cincin yang hilang itu di halaman rumah. Kemudian kata si tetangga ini, ini ada sesuatu yang aneh. Hilang dalam rumah, dicari depan rumah. Kira-kira barang itu hilang dalam rumah itu, kita cari depan rumah. Ada tak kira-kira peluang untuk menemukan barang itu? Tak ada ya? Tak nyambung. Jadi begitulah tetangga tadi. Kata tetangga tadi, ini memang betul-betul kena kerja betul awalnya. Barang hilang di dalam, disuruh cari depan rumah. Kemudian ditanyalah, kalau kita kan tanya, kenapa pula harus mencari depan rumah? Tahu hilang di dalam, kenapa dicari di depan? Begitulah pertanyaan dari tetangga tadi. Wahai saudara, kamu tahu bahwa barangmu yang hilang itu, cincin yang berharga yang kamu miliki itu, yang hilang itu di dalam rumahmu. Lalu lantas kenapa kamu mencari depan rumah? Jadi kata, ya itu mungkin satu jawaban. Kalau seandainya ibu tadi yang hilang itu mungkin itu jawabannya ya. Kemudian kata si saudara kaya tadi, dengan enteng dia menjawab, sebab di dalam gelap ya, tak ada senter, di luar terang. Daripada aku mencari sesuatu yang sulit aku temukan karena gelap, tapi aku cari di luar terang, tak sulit lagi mencari. Itu jawabannya. Kata si tetangga tadi, ini memang kita betul kena kerja. Tapi bukan itu intinya. Terkadang hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini sebagai manusia mencari sesuatu yang nyaman, indah, yang sesuatu yang membuat kita tenang. Kita mencari di luar pada diri kita. Ada yang mencari ketenangan
Padahal pada saat ia telah ambil pangkat dan jabatan tersebut, ternyata kegembiraan dan kebahagiaannya itu hanya sebentar dan sementara saja. Habis masa jabatannya, untung-untung tak OTT KPK, ya, atau telah pensiun misalnya, selesai pula lah akan pangkat dan jabatan itu, sehingga kegembiraan itu pun akan sirna. Karena sebab apa? Sebab kebahagiaan itu ia sandarkan akan pangkat dan jabatan. Kadang orang mencari kebahagiaan dan kegembiraan itu lewat harta benda. Kalau tak punya harta, tak punya emas, intan, permata, dia tak bahagia. Selama ia tak menemukan itu, dia tak pernah bahagia. Maka orang yang seperti ini sebenarnya sedang menyusahkan dirinya. Bukankah puasa telah mengajarkan kepada kita bahwa gembira itu tidak harus diukur dengan emas, intan, dan berlian. Gembira itu cukup dengan dapat berbuka ketika azan maghrib. Senang kita. Kemudian ada yang mencari kebahagiaan lewat kendaraan-kendaraan mewah. Tak punya kendaraan mewah, tak bahagia dia, tak gembira dia. Saat dia dapatkan itu, ternyata kendaraan tersebut tidak pula bertahan lama. Habis masanya, kemudian telah lama dipakai, muncul pula kendaraan-kendaraan baru lagi. Kendaraan yang baru tadi sudah menjadi lama. Sebentar saja kegembiraan itu. Kita lupa bahwa kegembiraan dan kesenangan itu ada pada diri kita. Kenapa kita tak temukan itu? Oleh karena gelapnya diri dan hati kita, sehingga kita tak temukan kegembiraan tersebut di dalam diri kita. Kita cari kegembiraan itu di luar diri kita. Oleh sebab apa? Kita melihat orangnya, orang saat menaiki kendaraan yang mewah, senang dan gembiranya kita. Kemudian kita melihat saat orang naik pangkat dan jabatan, kita pun ingin mau. Kita menyangka bahwa dengan kita punya pangkat dan jabatan akan menggembirakan diri kita. Padahal itu semua pencariannya ibarat seperti seorang saudagar kaya yang sedang mencari cincin yang berharganya di luar pada dirinya. Seolah-olah kita bilang tak nyambung, terkadang itu yang terjadi pada sebagian orang. Betul ya? Hadirin jamaah rahimakumullah, maka cara satu di antara kita agar mudah untuk menemukan kegembiraan pada diri kita, di antaranya melalui petunjuk Al-Quran. Hari ini kita peringati peringatan Nuzulul Quran. Al-Quran di antara gerak dan istilah daripada fungsi dari Al-Quran itu adalah fungsinya al-misbah. Makanya satu di antara tafsir yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, nama tafsirnya itu Tafsir Al-Misbah. Apa Al-Misbah itu? Al-Misbah itu colok. Tahu colok bu? Pelita. Tahu pelita? Tahu. Itu artinya bahasa Arabnya Al-Misbah. Apa guna pelita? Penerang. Memberikan penerangan pada hati-hati yang gelap. Itu dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita peringati peringatan Nuzulul Quran. Kata nuzul ini asal katanya diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata nazala, yang berarti turun. Al-Quran adalah nama dari salah satu kitab suci Al-Quran, si kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada salah seorang nabinya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu
kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata Al-Quran ini bentuknya jamak. Jamak berasal dari kata quru. Quru ini berarti bacaan yang berulang-ulang. Tapi yang menjadi luar biasanya, meskipun berulang-ulang dibaca, tidak pernah menemukan kebosanan, malah menemukan ketenangan. Kalau buat saya sederhana saja. Setiap kita sholat, bacaan Al-Quran itu wajib untuk selalu kita ulang-ulang. Tak pernah kita bosan-bosan baca Al-Fatihah, baca ini adalah syair-syair. Tak ada kita. Semakin kita ulang, semakin tenang dan mendapatkan pencerahan dari bacaan kita. Itulah istilahnya Al-Quran, bacaan yang berulang tapi menemukan ketenangan di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya saat para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Siti Aisyah, coba gambarkan kepadaku bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lantas kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Bahwa pada saat kita ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan kegembiraan sebagaimana ketenangan dan kegembiraan yang diperoleh oleh baginda Rasulullah SAW, dan wajib dan harus menjadi teladan kita, maka kita mesti pula harus meneladani akhlaknya Rasulullah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya di dalam Al-Quran, satu di antara fungsi Al-Quran, makanya saat para imam, para ustaz saat hendak berzikir tahlil, makanya biasa dibuka dengan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di dalam Al-Quran, bahwa supaya kita tenang dalam kehidupan, tenang dalam menjalani hiruk-pikuk kehidupan, maka mesti pula bagi kita tempat tersebut diturunkan pula secara utuh sebanyak 30 juz, 6.666 ayat. Penurunan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah oleh para ulama menyebutnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu diturunkan pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan saat pertama kali diturunkan Al-Quran itu, seluruh malaikat yang ada di langit itu semuanya pada turun. Sehingga dalam kisah menyebutkan, riwayat hadis menyebutkan, ketika itu saat peristiwa terjadinya nuzulul Quran yang kedua tadi, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, itu para malaikat turun itu menderu, sebagaimana kalau seandainya kita berada pada tempat yang ramai, itu saat ingin keluar kan lain bunyinya, seolah-olah tempat itu seperti penuh sesak. Kalau seandainya misalnya di atas ini penuh sesak, saat ingin turun kan lain bunyinya, macam
penuh sesak akan para malaikat Allah yang turun ke bumi ini. Jumlah malaikat Allah itu jauh lebih banyak daripada jumlahnya kita manusia yang ada di bumi ini. Sebab apa? Para malaikat Allah itu tak akan pernah mati. Saat turun semuanya itu, disitulah turunlah keberkahan semuanya. Sebab apa? Saat Al-Quran itu turun, semua para malaikat itu bertasbih dan bertahmid beserta mengaminkan seluruh doa-doa umat manusia ketika itu. Sehingga gambarannya dalam Quran surah Al-Qadar, bahwa pada saat kita beribadah pada malam itu sama halnya kita beribadah jauh lebih baik, khairum min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Istilahnya jauh lebih baik daripada 1000. Sebenarnya batas minimalnya 1000, bukan batas maksimal. Jauh lebih baik dari 1000. Jauh lebih baik 1000 itu logika sederhananya itu di atas 1000. Berapa ya? Bisa 100.000 Ustaz, di atas 1000 juga. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya bahwa setiap amal kullu bani Adam amalahu yudha'aful hasanah bi asyrin amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amal anak cucu Adam itu saat dia mengerjakan suatu amal kebaikan, itu ganjarannya rumus dalam perkalian dia mendapatkan kebaikan itu paling minimal 10, paling maksimal 700 kali lipat kebaikannya. Minimal 10, 700 kali lipat paling maksimal kebaikannya di luar bulan suci Ramadan. Karena lanjutan hadis itu wa qala Allahu azza wa jalla illa syiyam, kecuali puasa. Kalau kecuali puasa artinya apapun yang ada dan saat kita beribadah di bulan suci Ramadan semuanya akan bertambah perkaliannya tergantung pada kehendak dan keridhaan Allah, hendak berapa Dia memberikan kita ganjaran pahala. Illa syiyam fa innahu bi, kecuali puasa, sebab kata Allah dalam hadis qudsinya, karena puasa ini milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku pula lah yang akan membalasnya. Orang puasa ini sulit untuk sombong dan rentan sekali kalau seandainya dia ingin berdusta, dia dapat berdusta. Contoh sederhana misalnya, Bapak Ibu sekalian, setelah makan sahur, dan makan sahur pukul 4, kemudian kebetulan lauknya ketika itu ayam rendang misalnya. Setelah makan, Bapak Ibu sekalian minumlah, karena hampir imsak. Setelah itu gosok gigi, kemudian setelah itu siap-siap ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, kemudian setelah sampai masjid, salat sunnah. Setelah salat sunnah, ternyata mohon maaf ada sedikit tersangkut serat ayam itu di gigi Bapak Ibu. Tersangkut sedikit. Ibu rasa sedap saja. Kemudian setelah itu, kalaulah kita hendak berdusta, peluangnya itu teramat besar. Sebab apa? Ada yang lihat sudah di dalam gigi, ditutup pula dengan mulut. Kemudian tak ada Pak Imam atau Pak Ketua Majelis atau Pak Menteri, tak ada. Ada tak kira-kira macam itu? Tak ada kan? Kemudian setelah itu
azan subuh sudah dikumandangkan, ini sholat sunnah subuh. Kalau sebelum azan terserah lah, congkel lah, makan lah. Kenapa belum dihitung start, belum dihitung mulai untuk menahan. Kemudian saat kita makan kan tak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak mau memakan itu? Kita keluarkan itu semua. Sebab apa? Sebab kita sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sesuatu tersebut tidak dilihat oleh manusia, tapi kita yakin kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini untukku. Sebab apa? Berada dalam pengawasan. Kalau orang lain yang mengawasi, banyak sekali peluangnya untuk umat manusia itu dapat berlaku curang. Sehingga apa? Puasa ini dapat berjalan dengan sukses disebabkan karena adanya pengawasan iman itu sendiri. Sehingga saat orang-orang yang kurang dalam pengawasan imannya, mudah saja dia berdusta. Dikatakan orang tuanya puasa bang, puasa. Padahal pada siang tadi dah masuk ke warung tetangga, ke warung-warung tepi jalan, keluar dia dengan perut yang kenyang, atur nafas, kepuskan sedikit perut, pulang ke rumah. Puasa, buatlah dengan skenario seolah-olah sedang lepas. Dan lama dan tak makan, dan hampir misalnya sudah 12 jam belum makan dari siang tadi bekerja. Tak ada yang tahu. Tapi semua itu tidak akan kita lakukan oleh sebab apa? Sebab kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pahalanya juga. Allah pun akan mengganjarkan pahalanya dengan berlipat-lipat kali kebaikan yang Allah akan balas. Hadirin jemaah rahimakumullah, di antara sampai setengah jam pula dalam ya, kita sambunglah pertemuan yang lainnya. Terakhir lagi, di antara ajaran Al-Quran yang memerintahkan kita adalah bagaimana kita dapat saling berbagi kepada saudara-saudara kita dan saling untuk memberikan rasa asih dan asuh kepada anak-anak yatim kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un sangat tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Sehingga di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun telah tegaskan